في قلبي Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh apa tidak membuat shaf secara berjarak di dalam masa COVID-19 ini? Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjawab boleh apa tidak, maka di sini kalau kita jawab secara fikih bahwa shaf yang berjarak antara satu sama yang lain, artinya tidak saling merapat, itu jelas tidak membatalkan sholat. Artinya sholatnya tetap sah, jamaahnya tetap sah, walaupun berjarak antara 1 meter, 2 meter, 3 meter, karena syarat jamaah lil iqtida, bisa mengikuti daripada gerak-geriknya imam. Tapi masalah pahala, tentunya kalau tidak ada darurat, pasti berkurang. Kalau masalah sunnah Rasulullah, jelas kalau kita tidak secara darurat, ya usahakan supaya tetap merapat. Tetapi bila mana ada darurat, kita pertimbangkan daruratnya. Itu dari segi sunnah. Walaupun begitu, kita akan mengkaji secara detail bagaimana sebetulnya shaf yang sempurna manakala tidak ada darurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis sholah. Jadi shaf yang baik itu setidak-tidaknya ada 4 sunnah. Yang nomor 1, sawu sufufakum, samakan, luruskan barisan kalian. Jadi menyamakan, meluruskan barisan kalian, ini belum sampai rapat atau tidak. Yang kedua, wahadzu baina manakibikum, dan luruskan antara pundak satu dengan pundak teman-teman kita yang lain, walaupun tidak merapat, walaupun berjauhan. Tapi itu sunnah yang kedua, wahadzu baina manakibikum. Kemudian yang ketiga, wasuddu al-kholala, rapatkan barisanmu, tutupi celah-celahnya. Ini sunnah yang ketiga. Maka hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, untuk menutup celah-celah, merapatkan barisan, ini ada 2 sunnah. Yang nomor 1, sunnahnya merapatkan. Wa kana ahaduna yalziqu mangkibahu bimangkibi sahibih.
Caranya yaitu antara satu sama yang lain saling menempelkan pundaknya. Ini yang satu, yang pertama kali saling menempelkan pundaknya. Jadi pundak ini nempel dengan pundaknya yang lain. Pundak ini nempel dengan yang pundak yang lain. Yang kedua, wa qadamahu biqadamihi, dan menempelkan telapak kaki dengan telapak kaki temannya. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, secara otomatis kalau kita praktekkan, apabila kita sudah menempelkan dengan betul-betul menempel pundak kita dengan pundak yang lain, secara otomatis telapak kaki kita menempel antara satu sama yang lain. Tetapi apabila telapak kaki kita menempel satu sama yang lain, belum tentu pundak kita menempel. Maka di sini Rasulullah mendahulukan tempelkan antara pundak satu dengan pundak yang lain. Karena kalau sudah menempel satu pundak yang lain, maka secara otomatis kaki juga akan menempel. Kalau semua sunnah-sunnah itu kita laksanakan dengan baik, maka konsekuensinya akan benar-benar rapat. Akan benar-benar rapat. Dan tidak ada celah sedikit pun. Maka di sini problem kita akan masalah tangan satu dengan tangan yang lain. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, walayyinu baina aidi ikhwanikum, dan berbuatlah halus, memberikan kesempatan kepada tangan-tangan teman kalian, saling menghargai. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah mengetahui sunnahnya shaf, jauh sekali dengan kewajiban sholat. Sholat sunnahnya jamaah, jamaah sunnahnya menata shaf, shaf sunnahnya terdapat merapatkan. Sekarang merapatkan, kalau hanya soal merapatkan kemudian kita perdebatkan, bahkan ada yang bertengkar, bahkan ada yang memisahkan hati dengan hati yang lain, maka ingin menjadi ironis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.